رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه وبكم في الدارين آمين. الحديث الثالث أركان الإسلام. Selanjutnya di kitab kita Al-Jawahir Al-Nawawiyah Syarah Al-Ba'in Al-Nawawiyah di hadis yang nomor 3 tentang Arkanul Islam. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman, ini kunyah, ngaran sidin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini adalah anak Sayyidina Umar, Abdullah, atau kadang disebut dengan Ibnu Umar. Anak Sayyidina Umar ini kan ada beberapa orang. Nah, yang alimnya ketahuan, terkenal itu adalah Abdullah bin Umar. Beliau ini diuntungkan dengan saudari beliau yang bernama Hafsah. Kenapa? Karena Hafsah ini adalah istri Nabi Muhammad SAW. Sehingga Abdullah ini banyak belajar dengan saudari beliau Hafsah. Itu. Beliau termasuk sigharus sahabah, sahabat junior. Wa asyara al-musannifu bidzalika ila annahu yanbaghi liman yadhkur sahabiyan wa li abihi suhbah ay yataradda anhuma. Nah, jadi bila kita mendengar atau membaca tentang anak sahabat Nabi yang abah sahabat Nabi, nah itu radhiyallahu anhuma. Nah itu radhiyallahu anhuma. Tentang anak sahabat Nabi, tentang abah sahabat Nabi, nah itu radhiyallahu anhu. Adabnya kayak itu. Aslama Abdullah hadza bi Makkah ma'abihi wa huwa shaghir. Nah, Sidin itu masuk Islam bayin-bayin lawan abah Sidin, Sayyidina Umar. Dan Sidin wa huwa shaghir. Waktu itu masih kecil. Jadi kanak-kanak itu Islam dah. Sama kayak abah. Wa hajara ma'hu ilal Madinah. Nah, Sidin ini termasuk orang yang hijrah ke Madinah. Cuma masih keanakan. Kayak anakan. Wa kana min fuqaha as-sahabah wa muttaqihim wa zuhadihim. Ibnu Umar ini termasuk ahli fikih di kalangan sahabat. Zuhud juga, bertakwa luar biasa. Cuma terkenal memang kealiman beliau. Jadi regenerasi sahabat Nabi itu berjalan dengan sangat baik. Sahabat yang ring satu, sahabat yang waktu Nabi berdakwah itu mereka sudah dewasa. Nah, lalu ada juga level yang kedua ya, bukan sighar sahabat. Ini yang waktu Nabi hidup ini masih kekanak-kanak. Dalam ilmu hadis, sahabat itu senior atau junior akan mempengaruhi riwayat tersebut atau kualitas sebuah hadis. Makanya ada riwayatul asaghir anil akabir. Riwayat dari sighar sahabah dari kibarus sahabah. Levelnya tabiin memang samalah, tabiin sama. Jadi sahabat itu ada yang kibarus sahabah, yang senior, maksudnya tuh waktu Nabi hidup bukan Sidin sudah dewasa. Ada yang sigharus sahabah, waktu Nabi hidup ini masih kanakan.
Tabi'in sama kayak itu juga. Ada yang kibarut tabi'in, ada yang sighar tabi'in, maksudnya lebih muda. Itu level-levelnya. Hajja sitina hajjatan. Sayyidina Abdullah bin Umar ini naik haji 60 kali. Wa'tamara alfa umrah, umrahnya 1000 kali. Wa'ataka alfa raqabah, dan memerdekakan 1000 budak. Ini berarti pemurah. Faqala, ini pernah berucap, "Lau alimtu anna Allah azza wa jal taqabbala minni sajdatan wahidatan aw sadaqatan wahidah bidirhamin wahid lam yakun ghaibun habbu ilayya minal maut atadri mimman yataqabbalullahu innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Jadi Jarsidin misalnya ada satu sujud sidin atau satu kali sedekah sidin yang diterima Allah Subhanahu wa taala, itu sudah luar biasa dah. Kayak di ayat Al-Maidah 27 ini yang innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Wa min manaqibi radhiyallahu taala anhu. Ada salah satu riwayat, misalkan sidinnya Abdul Umar ini ya benar. Annahu kharaja fi ba'di asfarihi. Sidin ini suatu ketika tulak dalam perjalanan. Dia itu biasanya safar. Fa bainama huwa yasiru idz wajada qauman wuqufan. Pas di jalan, sekalinya melihat ada kelompok orang sedang berhenti. Nah, apa tuh gana? Faqala ma li haula'il qaum. Kenapa tuh berhenti itu? Lalu jar orang asadun alat tariqi qad akhafahum. Jadi bukan rombongan ini tegana karena di mukanya tuh lagi ada singa. Asadun ada singa. Fanazzala anda batihi. Lalu Abdul Umar turun dari tunggangannya, mungkin kuda atau unta, turun. Tsumma masya ilaihi hatta akhadha bi udunihi wa nahahu anitan. Kemudian Abdullah bin Umar menarik telinga singa tadi, ditarik. Lalu singa kepinggirakan dari jalan sehingga orang bisa lewat. Kenapa bisa kayak itu? Ini kan orang para Rasulullah SAW. Jadi singa gini kalau ditarik, dasar Allah aturakan nah lagi. Makanya ada sangat tidak aneh kalau Nabi Sulaiman alaihissalam itu bisa menguasai binatang. Kayak sahabat Nabi ini aja kan kamu menarik singa. Nah, kalau Nabi Sulaiman itu sudah kemampuan yang luar biasa yang Allah berikan. Bahkan bukan hanya binatang, manusia dan jin juga Nabi Sulaiman mengendalikan. Jadi apa ya? Orang bertakwa itu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kadang ada memiliki peristiwa atau momen yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Bentuknya apa? Macam-macam. Kalau Abdul bin Umar kebetulan salah satunya ini mau menarik singa. Yang lain bang, ya macam-macam lagi. Kalau dalam ilmu tauhid, nabi-nabi itu kan mukjizat, wali-wali Allah Taala itu karomah. Nah, sahabat ini bang, nabi lah, sahabat lain nabi, berarti levelnya di yang kedua. Bilanya ada sahabat ini ada kemampuan yang tidak biasa bagi manusia. Kategorinya apa? Karomah. Setiap sahabat itu bisa itu masing-masing. Abah Sidin, Sayyidina Umar sangat terkenal. Karomahnya apa? Karomahnya bila Sidin berjalan di satu jalan, setan memilih jalan lain. Sayyidina Umar pernah
mengirim surat ke gubernur Mesir untuk diteruskan ke Sungai Nil. Jadi suratnya tadi disuruh ditimbai ke Sungai Nil. Sungai Nil ini surut terus, tiap tahun surut, harus ada tumbal bebinian perawan untuk sungai tersebut. Jadi Umar kadusah surat dia timbai ke sungai tadi. Akhirnya tumbalnya ada jadi, Sungai Nil kada bersurut stabil sampai hari kiamat. Ini karena karomah sahabat Nabi macam-macam. Termasuk di antara karomah atau kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini pemimpin Bani Ashhal. Jadi kan kayak di Quraisy juga. Quraisy suku ganalnya, lalu ada Bani Muthalib, Bani Hashim, Bani Makhzum, Bani Adi, Bani Naufal, Bani Umayyah. Nah, suku di Madinah itu ada dua suku ganal, Aus dan Khazraj yang orang Arab. Nah, ada di bawahnya lagi ngarannya Bani Ashhal. Sa'ad bin Mu'adz ini pemimpin Bani Ashhal. Waktu Sidin berislam, Sidin membawa kabilah Sidin, karena Sidin pemimpin kabilah kan, untuk masuk Islam. Jadi Madinah itu berislaman dah. Salah satu faktornya karena Sa'ad bin Mu'adz. Lalu apa yang terjadi kepada beliau? Beliau itu Islam kurang lebih 6 tahunan aja. Imbahnya mati syahid. Nah, waktu mati syahid itulah arasy Allah bergoyang. Ihtazza arsyur rahmanu, ihtazza arsyur rahmani limauti Sa'ad. Arasy Allah bergetar karena meninggalnya Sa'ad. Dan sab'una alfan yushayya'una, sab'una alfan minal malaikah yushayya'una. 70.000 malaikat turun ke bumi untuk takziah. Ada levelnya, nah kayak itu. Nah sahabat macam-macam lah, ya macam-macam. Karena apa? Karena mereka memang kasih Allah Subhanahu wa taala. Ruwiya lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruwiya lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alf wa situ mi'atin wa thalathuna haditsan. Nah, sini itu meriwayatkan hadis dari Nabi 1630 hadis, 1630 hadis. An Ibnu Umar, an Abdullah bin Umar. Nah itu ada kurang lebih 1600, banyak nih. Wa asya arba'an wa thamanina sanatan. Nah sidin ini hidup 84 tahun. Nah lawasai. Wa mata di Makkah syahidan. Jadi meninggalnya di Makkah. Nah ini biografi singkat si perawi hadis Abdullah bin Umar. Ujar sidin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Mendengar Rasulullah SAW berkata. Di riwayat lain ada pakai sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jarang bisa beda kayak itu? Karena ngaran rawinya banyak, bisa beda-beda. Cuma selama perbedaannya itu masih dalam koridor bahasa Arab, masih standar masih kawani apa ngarannya nih macam-macam nih, beda tuh ada masalah. Jadi hadis ini boleh diriwayatkan bil makna. Bil makna itu artinya boleh pakai bahasa sendiri. Nah, kalau Al-Quran ada boleh, harus mengkayainya mendengar kayak yang dia tahu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Buniyal Islamu ala khamsin. Nah, bunya ini maksudnya dibangun pondasi Islam seseorang itu, rukun Islam yang 5. Apa maksudnya pondasi? Pondasi itu kan bagian awal dalam sebuah bangunan. Pondasi ini yang menjadi pijakan awal dalam bangunan. Karena ini pijakan,
Jadi bila pondasinya ini kada kuat akan mempengaruhi keislaman. Kayak pegerang misalnya. Nah, misalnya puasa. Puasa itu hukumnya wajib fardu ain. Amun orang kada puasa, jelas ini berdosa. Ini satu walafiat, kada gangguan apa-apa, kada puasa, berdosa. Apakah cukup sampai di situ? Kada. Jadi idealnya orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah, nggak pun, misalnya puasa tadi, ada hakun puasanya, atau kada kau puasa, pokoknya ada puasa lah. Karena itu mempengaruhi kepada Islam seseorang. Nah, jadi yang ada puasa tuh ditakoni sebujurnya. Ini kan ada puasanya kenapa? Aku garing, ada alasan. Kenapa ada puasa? Rasa kada tahan, ada alasan. Kenapa ada puasa? Kada baik, kalau ada benar aja. Nah, penting dah. Lalu harus ada pertanyaan lanjutan. Puasa ini kan hukumnya wajib. Para bersapian hukumnya puasanya apa ya? Pengapian kada hukum puasa. Kamu kada hukum puasa kan anggap puasa itu apa kan hukumnya? Lalu jangan puasa ini hukumnya wajib, cuma ulun ini kalau benar menggawi itu benar ya. Nah, apakah ini merusak bunyanul Islam? Kalau merusak itu ada. Nah, masih dianggap ini seorang muslim. Masih menganggap puasa itu wajib. Tapi apa? Karena keselan, karena malas, sehingga mempengaruhi kualitas Islamnya. Bilanya ada puasa, tiap tahun ada puasa, makin berubahnya, makin manggap, bisa makin manggap kada penting, ada perlu, kada jadi duit dua puasa, adanya jadi apa-apa. Nah, berubah, macam jangan akhirnya inya berpada puasa kada wajib. Nah, ini sudah masalahnya apa? Masalahnya di keimanan, mempengaruhi iman seseorang ketika memadai yang nyatanya wajib dipadahkan kada wajib. Bahaya tuh. Itu yang efek kelawasan maksiat tuh, itu salah satu efek berbahayanya. Nauzubillah min dzalik. Yang pertama adalah syahadat. Syahadat ini ada awal dah. Ada awal yang bedudinya ada. Ada salah satu sahabat Nabi ngarannya Usairim. Beliau ini orang Madinah asli. Waktu Nabi sampai ke Madinah, Sidini Usairim ini belum Islam. Lalu apa yang terjadi? Waktu mau berangkat perang Uhud tahun 3 Hijriah, Usairim ini datang kepada Nabi hendak umpat perang. Ya, Nabi berislam dulu. Lalu Usairimnya berislam. Jadi syahadat itu penjelasan tentang bagaimana seseorang beriman. Syahadat. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini yang namanya syahadat tauhid lawan syahadat rasul. Ini urgen benar. Bila ada orang hendak masuk Islam, ini dibaca pengakuan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Al ma'hudu syar'an. Wa hiya khamsatun fi kulli yaumin wa lailah. 5 kali sehari semalam ya. Wal muradu bi iqamatiha al muhafazatu 'alaiha fi awqatiha mastifai syurutiha wa rakaniha. Nah, dalam hadis iqamis shalah ini maknanya adalah biasanya kan iqamus shalah ini diartikan mendirikan salat. Mendirikan salat. Tapi yang dimaksud hadis ini sebujurnya bukan hanya mendirikannya, tapi apa? Bi iqamatiha
al-muhafadzatu 'alaiha fi awqatiha. Melaksanakan sholat tersebut sesuai waktunya. Nah, maksud mendirikan sholat, bunul Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Wa iqamis shalah itu maksudnya mendirikan sholat bujur-bujur, menjaga waktunya sesuai waktunya, dan syarat rukunnya terpenuhi. Nah, itu menjadi sholat. Kamu sembahyang aja lah ya. Alhamdulillah sembahyang aja bang ya. Cuma rancak benarnya mengkodok subuh melaur, mbah itu asar bila ingat aja sembahyang, maghrib terajin bang. Amun subuh bulan puasa aja turun. Nah ini kada kawa dipadahkan iqamis shalah. Kenapa? Karena kada muhafadzah, menjaga sholat. Jadi muhafadzatus shalah, menjaga sholat itu standarnya gampang sebenarnya. Kadang orang kada sembahyang itu sebabnya banyak pula. Salah satunya adalah dari halus kada terbiasa. Salah satunya kok halus kada terbiasa. Atau bisa juga lagi halus sembahyang aja. Cuma apa? Beranjak dewasa sudah kada tapi kelanggar, sudah kada anu lagi, nah kada ingat lagi. Jadi menjaga sholat. Menjaga sholat ini kan paling minimal benar menggawe sholatnya 5 waktu dan dalam waktu batasan waktu sholat tersebut. Itu sudah mengerjakan standar minimal Islam seseorang. Jadi misalnya kan maghrib itu dari jam anggap 6:30 sampai jam 7:30, ada pas sejam bang. Sembahyangnya maghrib nih jam 7:15, sembahyangnya sah, sembahyangnya mau qadha lah, kada masih di dalam waktu. Ini sudah memenuhi standar dah. Jadi misalnya ada orang sembahyang 5 waktu, sorangan aja terus, tapi sembahyangnya tuh masih dalam batasan waktu sholat tersebut, aman aja nya, ada dapat dosa. Palingnya rugi banyaknya tuh nah. Apa ngarannya nih? Kada dapat pahala awal waktu, kada dapat pahala berjamaah di masjid atau dilanggar gitu. Tapi bilanya sahkah? Sah, menggugurkan kewajiban kah? Iya. Itu minimal lah itu. Amun orang begawe itu berarti zuhur tuh mengambil jam istirahat. Oh ya, waktunya apalagi dulu kita asal bisa-bisa aja ngatur waktu. Itu yang iqamis shalah, dasar menjaga tuh. Syarat dan rukunnya ya juga. Karena lah banyak ada banyak bang. Mungkin ada orang-orang yang sholatnya rajin, kualitas sholatnya bermasalah. Kayak apa bermasalahnya? Nah, bacaan sembahyangnya belepotan, itu rukun sembahyangnya kada pas. Misalnya kalajuan lalu kada tumanina misalnya. Atau jarang bang kejadian bagi laki-laki bajunya kehandapan. Jadi pastinya sembahyang yang belakang ini tak angkat pas sujud terbuka aurat. Ada aja orang kayak itu, alhamdulillah gitu. Ada aja. Karena paham lah, entah paham kayaknya batas aurat tuh atau kada sadar kan? Kada paham juga, kada tahu kan? Kada dapat surveinya lah. Kenapa ada orang kada bisa nutup aurat? Kada bang. Cuma yang jelas, ketika orang bisa kayak itu, rukunya belakangnya kelihatan, itu menandakan orangnya ini memang kada belajar sembahyang. Itu yang muhafadzah ala shalah, harus mengkayak itu jujur. Jadi kalau semuanya sembarangan
sembahyang rajin, tapi kada tumak ninah. Kelajuan antara i'tidal rukuk i'tidal lawan sujud kada sampai 5 detik. Nah, itu lagi benar berarti. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Allahu ada tumanina. Itu kada muhafadzah ala shalah. Itu muhafadzah shalah diujar dan belajar. Waqad warada fil hadis. Ini riwayat Imam Ahmad, Imam Tabrani ada juga. Man hafadha 'ala shalawatil khams wa 'ala wudu'iha wa mawaqitiha wa sujudiha. Siapa yang menjaga salat 5 waktu, menjaga wudunya, waktunya, rukuknya, sujudnya, maksudnya digawe bujur-bujur. Wa ya'tarifu annaha haqqullah subhanahu wa ta'ala, dan dia mengakui bahwasanya salat itu hak Allah taala. Kana jasaduhu haraman 'alan nar, maka tubuhnya haram ke neraka. Jadi yang orang rajin sembahyang itu selain menggugurkan kewajibannya, menjaga sembahyang yang muhafadzah salat tadi kalimat waktunya, maka tubuhnya tidak akan ke neraka. Bahasa nyamannya inya kada ke neraka. Di riwayat lain lah, idza kana yaumul qiyamati umira bi tabaqatil musallina ilal jannah. Jadi kalau ini pembahasan puasa semalam kan kayaknya ada pintu ar-rayyan khusus orang-orang berpuasa, masuknya jalan situ ke surga. Sembahyang, ini orang sembahyang lah, itu sekalinya ada bi tabaqatil musallina ilal jannah. Jadi orang yang menjaga sholat ke surganya ada level-levelnya juga. Kayak apa? Nah, fatati awwalu zumratin kasyamsi. Jadi yang pertama ada kelompok orang-orang yang sangat bercahaya, cahayanya kayak matahari, tarang benar. Fataqulul malaikah man antum? Orang yang cahaya benar, bukan ini siapa? Lalu jangan kelompok tadi, nahnul muhafizuna 'alas shalah. Kami adalah orang-orang yang menjaga salat. Ini tipe pertama, orang penyembahyang ke surga. Tipe kedua. Yang tipe pertama masih tipe pertama. Buhan pian nih menjaga salat, kayak pegerang menjaganya, malaikat bertakwa. Qalu kunna nasma'ul adzan wa nahnu fil masjid. Nah, kayak itu soalnya. Namun level pertamanya adalah inya mendengarkan azan sudah di masjid. Berarti tolaknya ke masjid atau ke langgar sebelum azan. Ini yang kelompok pertama nih. Ini dasar luar biasa lah. Itu dasar luar biasa. Menghadangi azan di masjid, artinya sudah siap sebelum waktunya. Itu level pertama, cahayanya tarang kayak matahari. Yang kedua, summa ta'ti zumratun ukhra kal qamari lailatul badar. Kemudian datang kelompok kedua, mereka tuh bercahaya jua nang kaya bulan purnama. Nah, tarang juga, tapi jelas kada setarang matahari. Ini level kedua. Wahai bulan purnama, mantap nih. Biar malaikat bukan biani siapa gerang? Kami orang-orang yang al-muhafizuna 'alas shalah, menjaga salat. Qalu kaifu kanat muhafadzatukum, atau kaifa kanat muhafadzatukum? Kayak apa gerang bukan bian menjaga sembahyang itu kayak apa? Nah, qalu kunna natawaddau qabla al-waqti. Kami berwudu sebelum waktunya. Tsumma nahduru ma'a sama'il adzan. Kemudian kami hadir ke masjid lah. Kira-kira apa ibadah ke masjid? Buhannya ini berwudu sebelum
waktu kayak itu. Sebelum waktu sudah wudu, kemudian ibaratnya datang ke masjid hadir pas azan. Nah, ini tertulis sedikit pada yang kelompok pertama. Kelompok pertama tadi sebelum azan sudah di masjid. Kalau itu langgar kan. Kelompok kedua ini berwudu sebelum waktunya, pas azan pas-pasan sampai di masjid. Kalau dilanggar. Ini kelompok kedua. Mantap juga nih. Tsumma ta'ti zumratun ukhra kal kawakib. Nah, yang ketiga kayak bintangnya lagi. Fataku cahayanya kayak bintang. Bercahaya juga, tapi kirip benar. Bintang kan kirip. Cahayanya sih. Kan kita bilangnya malam, kayak ini sumber cahaya di bumi jelas matahari. Selain matahari, bulan purnama tuh jangan terang. Sisanya bang bintang-bintang itu, walaupun ada bintang tuh sebujurnya planet, pantulan-pantulan tuh. Cuma yang jelas selain bulan purnama pas malam tuh nang lain itu bercahaya, tapi cahayanya berbaya ada. Summa ta'ti zumratul ukhra kal kawakib. Lalu ada kelompok yang bercahaya juga tapi kayak cahaya bintang aja. Berarti ini levelnya terendah. Fataqulul malaikah, man antum jar malaikat belum ini siapa? Qalu nahnul muhafizuna 'alas shalah. Kami orang menjaga salat. Kayak apa orang menjaganya? Kunna natawaddau ba'dal adzan. Nah, kami nang berwudu sesudah azan. Allahu akbar. Asyhadu Allah no wudu. Ini terlambat. Di hadis ini 3 level, ya Bang. 3 level tuh nang datang sebelum azan, nang datang pas-pasan azan, nang datang sesudah azan. Karena kamu hadis nang datang pas masbuk, rakaat terakhir, pas tahiyat akhir, masuklah yang harus tahu Bang. Tapi ada orang melihat di salah satu masjid di Banjar nih, bagus juga. Sholatlah berjamaah walaupun terlambat. Karena memang maksudnya enak. Ini ada orang sembahyang sholatan, yang ini sembahyangnya masbuk di rakaat terakhir pas orang tahiyat akhir. Walaupun duanya ini sama-sama menggawi 4 rakaat, menang masbuk rakaat terakhir ini kan dapat rakaat sama sekali, ya kayak sembahyang 4 rakaat bahasa aja gitu. Tapi ini walaupun rakaatnya sama, waktu menggawinya kurang lebih juga, tapi orang pertama tetap dapat pahala berjamaah. Walaupun pahala jamaahnya jelas ada sebanyak orang-orang yang song-song datang. Ibadah itu sebetulnya seni bagaimana mendapatkan yang maksimal. Walaupun dalam posisi lagi kada ideal, tetap awal memilih yang terbaik di kondisi saat itu. Nah, lambat dah. Hanya tuntung bersiap, orang sudah aman. Tuntung siap. Atau asar, ajen asar. Asarnya siang tuh bangun, sudah tuntung azan, langsung siap. Langsung siap. Tapi selambat-lambatnya cuma tetap hadir melaksanakan sholat. Nah, ini diharapkan mudah-mudahan masuk kategori al-muhafizuna 'alas shalah, selalu menjaga sholat. Makanya di riwayat lain ini juga awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-salatu fa in salahat sayru amali wa in fasadat sayru amali. Yang pertama dihisab yaitu sholat. Bila sholatnya itu bagus, maka yang lain bagus juga. Bilanya rusak juga. Amun sembahyangnya beberang aja menggawe, puasanya potensi kayak itu juga. Zakatnya Bang kayak itu juga berpotensi. Lalu yang berikutnya zakat. Daf'uha li mustahiqiha, menunaikan zakat sesuai tujuannya yang asnaful
al-mustahiq, asnaf para penerima zakat. Nah, asal zakatnya sampai ke penerimanya, nah itu pas dah. Hassinu amwalakum bizakah wadawu mardakum bisadaqah. Bentengilah hartamu dengan zakat dan obatilah orang yang sakit di antara kalian bisadaqah, dengan sedekah. Oh, bagus juga nih. Namun garing disuruh sedekah. Wajah man inna man lam yukhrij zakata malihi, siapa yang kadang mengeluarkan zakat fitrah, sallallahu alaihi wujuhan minal zulm awil halakah yusarrifu fiha. Nah, ini masuk kategori orang zalim, orang yang binasa bila ada pun ya zakat. Ya.